Shalom, saudaraku yang terkasih. Saat ini kita akan melihat apa yang Tuhan inginkan kita dengar dalam firman-Nya di Lukas 19 ayat 28 sampai ke ayat 38. Kami bacakan dari sini, begini firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' Jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, 'Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi.'" Sampai di sini firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat sambungan dari khotbah kita yang lalu, seberapa kenalkah kita dengan Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah? Kalau kita lihat di sini, yang menarik adalah betapa banyak orang yang mengeluh-elukan Yesus. Mengeluh-elukan Yesus karena mereka melihat segala mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Begitu banyak pujian yang mereka sampaikan kepada Yesus saat Yesus mau memasuki ke dalam Yerusalem. Tapi beberapa hari kemudian, tepat di hari Kamis yang akan datang, Yesus akan ditangkap. Dan tidak lama setelah itu, semua orang yang mengeluh-elukan Yesus dengan puji-pujian, Hosiana, Hosiana, mengatakan, "Salibkan, salibkan." Saudaraku yang terkasih, begitu banyak di antara kita dalam pergumulan kehidupan kita, banyak penderitaan yang kita lalui, kita meminta kepada Tuhan untuk ditolong, kita meminta bantuan dari Tuhan. Saat kita penuh dengan penderitaan, kita begitu dekat dengan Tuhan, tapi tidak begitu banyak yang kembali mengenal siapa Allah yang dia sembah. Dia tidak mengenal dengan sungguh. Kalau kita lihat tadi di sini, ketika ia dekat Yerusalem di ayat 37, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Mereka tidak kembali mengimani segala mukjizat yang mereka rasakan. Mereka tidak kembali menjumpai Allah dalam kehidupannya, dalam hatinya, tapi mereka hanya memujinya dengan apa yang mereka lihat. Ya, mereka melihat Yesus yang memiliki perawakan yang mantap, cakep. Mereka melihat perbuatan Yesus yang luar biasa, banyak mukjizat yang dia lakukan. Yesus juga memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Mereka melihat, hanya dengan melihat Yesus, dan mereka merasa, ya, Yesus ini cocok untuk kita sandingkan menjadi tokoh pahlawan kita, orang Israel. Tapi sesungguhnya bukan hanya itu yang ingin Yesus tampilkan. Tapi coba kita lihat lagi. Setelah mereka mengeluh-elukan Yesus, ternyata tidak ada jawaban Yesus, atau seperti ya orang terkenal zaman now lah, pasti mereka kan melambai-lambaikan tangan. Tapi Yesus ternyata tidak. Kenapa? Karena Yesus tahu kedatangannya ke Yerusalem adalah untuk menderita.
Ini yang menarik lagi di ayat yang ke-28. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Yesus mendahului. Yesus mendahului, dengan kata lain, Yesus tahu dia harus ke Yerusalem untuk mati. Dan Yesus tidak belakangan berjalan, tapi Yesus mendahului. Yesus tahu dia akan menderita, tapi Yesus mendahuluinya. Yesus dengan sungguh ingin mengatakan kepada kita di saat ini, segala penderitaan yang harus dilalui oleh Yesus, dia tidak mengatakan aku takut, setelah takut ya aku sembunyi. Tidak. Dia datang ke Yerusalem untuk mengatakan, ini harus aku lalui agar semua kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan. Saudaraku yang terkasih, berapa di antara kita yang menderita? Jangan khawatir, Yesus lebih dahulu menderita karena dia mendahului. Dia mendahului dan meneruskan perjalanannya sampai akhirnya. Dia memang harus mati di kayu salib. Kekasih Tuhan, penderitaan-penderitaan yang kita alami kini adalah penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Sama seperti yang Yesus alami. Penderitaannya adalah penderitaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Tapi penderitaan Yesus kala itu ingin mengatakan bahwa ya, Yesus menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Allah Bapa. Bukankah kita juga sebaiknya menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Allah Bapa? Penderitaan apapun itu, bukankah sebaiknya kita juga menyerahkan kehidupan kita kepada Allah Bapa? Sehingga kita sama sekali berbeda dengan orang Israel, dengan semua murid-muridnya yang kala itu mengatakan Hosiana, Hosiana, yang mengatakan diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Lalu beberapa hari kemudian disalibkan dia. Saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat di bahan bacaan kita di Mazmur 31 ayat 8 sampai 16. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, karena engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Ini adalah ungkapan sukacita Daud. Walaupun dia menangis, walaupun air matanya habis sehingga membuat matanya menjadi bengkak. Di ayat ke-10, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Luar biasa, penderitaan Daud tetap mengatakan bahwa Engkaulah Allahku. Begitu jugalah dengan penderitaan Yesus kali ini. Dia seperti di khotbah kita di minggu yang lalu. Dia menangis, dia juga merasa sesak sehingga keringatnya mengucur seperti butiran darah. Tetapi kali ini dia tahu penderitaannya harus dia lalui. Sehingga di ayat 28, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dia mendahului dan meneruskan walaupun dia akan mati. Yesus tahu itu dan Yesus tetap menjalankannya. Kenapa? Karena kembali seperti yang dikatakan oleh Daud, Engkaulah Allahku. Dia tahu perjalanan kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah adalah perjalanan kehidupan yang akan membawa kesukacitaan. Sehingga walaupun begitu banyak orang, jutaan, bahkan hampir ada 2 juta orang kala itu, karena itu adalah minggu-minggu Paskah, sehingga begitu banyak orang datang dari segala daerah, datang untuk merayakan hari raya kebesaran itu. Sehingga ada 2 juta orang di situ. Kalau
Kita bilang ya kampanye. Murid-muridnya bisalah berkampanye untuk mengatakan, inilah raja kita yang membawa damai sejahtera, seperti yang dikatakan di Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Kala itu di 2 juta orang, Yesus tidak bisa lagi memakai kata-kata untuk khotbah, sehingga dia memakai simbol dalam khotbahnya. Dia ingin mengatakan bahwa aku bukan raja perang, aku adalah raja damai, yaitu dengan mengendarai keledai. Sehingga dikatakan oleh Zakaria, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun semua orang 2 juta dan juga murid-muridnya mengeluh-ngeluhkan Yesus, bukan itu yang membuat Yesus menjadi lupa daratan. Bukan itu yang membuat Yesus menjadi kayaknya enak ini dipermuliakan di bumi. Bukan itu ternyata. Tujuan Yesus tetap satu. Apa yang dikatakan oleh Allah yang menjadi jalan hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa banyak mereka kala itu yang mengeluh-elukan Yesus, tetapi hanya sampai bibir. Seperti apa yang dia lihat? Karena segala mukjizat yang telah mereka lihat, cukup dengan apa yang mereka lihat, mereka memulia-muliakan Yesus, tidak sampai ke hatinya. Mungkin saat ini yang menjadi perenungan bagi kita adalah, seberapa dalamkah mukjizat yang telah kita rasakan? Seberapa dalamkah kasih sayang Allah? Seberapa banyaknyakah kasih sayang Tuhan yang telah kita resapi, yang telah kita rasakan dalam hati kita yang paling dalam, sehingga berani kita mengatakan dalam penderitaan kita, Engkaulah Allahku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud luar biasa menderita, dikejar oleh Saul dan juga ingin dibunuh oleh Absalom. Sungguh penderitaan yang luar biasa. Tapi itu tidak menghentikan cintanya kepada Tuhan. Walaupun dia menderita, dia tetap berani mengatakan, Engkaulah Allahku. Engkau melihat kesesakanku. Engkau tahu betapa menderitanya aku. Dan aku tahu, aku akan tetap bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Aku tahu, karena engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pasion kali ini ingin mengingatkan, walaupun engkau menderita, tetaplah di jalan Allah. Walaupun engkau menangis dalam kesesakan, air matamu tidak berhenti-henti mengalir, matamu bengkak karena menangis, engkau seolah tidak memiliki teman siapapun, tapi kali ini bersorak-sorailah karena Allah kita, karena Allah kita yang engkau sembah, yang kita sembah dalam hidup kita adalah sungguh-sungguh Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Jangan biarkan penderitaan ini, jangan biarkan beban-beban hidup ini menjadikan kita seperti orang Israel kala itu, yang saat ini mengatakan, terpujilah Tuhan, tapi di saat yang lain, salibkan dia. Kekasih Tuhan, betapa engkau sangat dicintai oleh Tuhan, dan kali ini, tetaplah bersuka cita, walaupun engkau bersedih, tapi bersuka citalah, karena kita beruntung memiliki Allah yang luar biasa. Bersoraklah, sampaikan pujianmu kepada Allah Bapa kita. Terpuji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan